Halo semuanya, selamat datang di channel Basil Oi Ulun. Channel yang sudah vakum selama kurang lebih 2 tahun, 3 tahun ini. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuat video lagi. Dan pada video kali ini aku ingin bercerita tentang pengalamanku selama 2 tahun mengikuti program Working and Holiday Visa di Australia. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay. Jadi jangan skip video ini, jangan scroll video ini, nonton saja untuk kalian paling tidak mendengar tentang pengalamanku yang cuma 2 tahun. Dan aku berusaha untuk menyingkatnya, dan aku akan berusaha untuk menggambarkan yang aku rasakan, gimana kehidupanku di sana. Dan ya, semoga kalian senang video ini. Kabutnya. Jadi di sini tiap kali ada hujan pasti berkabut seperti ini. Wanna clear a bottle, a cabinet, wanna stay. Aku angkatan 2024. Sebenarnya aku sudah dapat visa ini sejak 2023, tapi aku berangkat 1 tahun setelah visaku di granted dari pemerintah Australia. Alasannya karena aku takut. Aku takut gagal. Jadi rencanaku saat itu adalah aku dalam 1 tahun mengumpulkan dana darurat di mana ya aku siapkan jika saja aku tidak bisa bertahan di Australia dalam mungkin 1 atau 2 bulan pertama. Karena kalian pasti sudah tahu kan di Australia itu mahal, sehingga uang yang kita bawa itu kemungkinan hanya bisa kita gunakan dalam waktu 1 atau 2 bulan maksimum tanpa pemasukan kerja. Nah, jadi itu rencanaku. Aku kerja selama 1 tahun, kemudian aku saving selama 1 tahun itu yang aku gunakan sebagai dana darurat kalau nanti aku gagal. Dan untungnya aku nggak gagal, dalam artian aku nggak pulang dalam 1 atau 2 bulan pertama sejak tiba di Australia. Hal-hal yang penting yang mungkin aku akan ceritakan di sini cuma adalah pengalamanku di sana. Jadi pada saat aku sampai di sana tahun 2024 April, jujur aku sama sekali nggak kenal siapapun di sana. Nggak punya keluarga, nggak punya relasi, nggak punya teman, dan sama sekali nggak ada orang yang bisa aku ajak untuk membantuku. Jadi ini adalah pengalaman pertamaku di mana aku betul-betul sendiri, merantau dari negara yang kita pada saat ini sebagai mayoritas, tetapi aku merantau menjadi minoritas di negara yang baru, lingkungan yang baru, dan bahasa yang baru. Well, bahasa Inggris, tapi bagi teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah di sana pasti tahu bahasa Inggris Australia itu agak susah dimengerti, walaupun kita mempunyai nilai IELTS yang lumayan. Dan ya itu yang membuat cerita hidup gue ini semakin menarik. Karena pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan di sana yang tak terduga. Di saat aku merasa berat sekali, ternyata ada jalan. Di saat aku sudah mau menyerah, ternyata ada bantuan. Dan aku nggak tahu, itu mungkin sudah jalan yang kalau kalian percaya kepada Tuhan, mungkin seperti itu jalannya. Tapi aku bersyukur sekali bisa merasakan hal-hal tersebut, jatuh bangunnya di sana. Sampai di sana aku belum dapat kerja. Awalnya aku memilih Brisbane karena aku mengikuti salah satu influencer. Jadi biasanya dia membantu teman-teman WAV yang mencari pekerjaan, khususnya di meat factory. Jadi aku memilih itu karena lokasinya itu ternyata lokasi yang eligible untuk perpanjangan visa tahun kedua dan tahun terakhir untuk aku. Jadi pada saat aku landing, dia meminta untuk aku menghubunginya. Ternyata slotnya sudah keisi, akhirnya aku nggak dapat pekerjaan. Dan ya, untuk 1 minggu pertama, aku nggak ada pekerjaan sama sekali. Dan pekerjaan pertama itu adalah Uber Eats, tetapi menggunakan sepeda. Dan itu aku nggak merekomendasikan bagi kalian yang akan landing di Brisbane. Uber Eats, sebutannya ya, Uber Eats atau DoorDash, menggunakan sepeda di Brisbane. Karena medannya tuh nggak cocok sekali. Walaupun kalian menggunakan sepeda listrik, itu sama sekali nggak aku rekomendasikan, karena itu bakal capek banget. Apalagi kontur tanahnya yang nanjak, dan itu yang buat, Tapi untuk pengalaman pertama, it's worth it. Sempat memikirkan keputusanku, kenapa aku jauh-jauh ke Australia cuma sebagai Uber driver.
bukan driver, sebagai Uber Eats atau DoorDash, ya kan, delivery service untuk food. Dan aku sempat mempertanyakan itu, tetapi demi membayar rent dan membayar makan minggu itu, akhirnya aku bisa bertahan di sana sambil aku bersepeda sambil mengantarkan makanan orang. Aku juga apply kerjaan yang memang sengaja aku incar itu memang bukan hospitality saat itu. Aku incar itu adalah kerjaan yang eligible untuk perpanjangan visa tahun kedua karena umur sudah mepet ke batas maksimum umur untuk perpanjangan visa. Dan akhirnya pada minggu kedua aku dapat pekerjaan. Pertama aku di farm sebagai pemotong sayuran, tetapi di farm, bukan di shed. Aku bahkan nggak tahu nama kotanya tuh apa, dan nama kotanya tuh Gatton. Ternyata kota itu terkenal banget, dan aku sama sekali nggak tahu itu kota apa, karena aku nggak nanya-nanya. Gue bilangnya aku nggak nanya di komunitas seperti itu. Tapi aku dapat info dari istilahnya juga agen pekerja juga, kontraktor di sana sebutannya. Dan saat sampai di sana, akhirnya aku mulai tanya ke komunitas tentang rent di sana, tentang cara transport di sana seperti apa. Untungnya dari kontraktorku ini disediakan transport yang akan dipotong dari gaji. Oke, jadi sampai sana aku dapat pekerjaan pertama dan aku kerja di dia selama 1 bulan. Dan dalam bulan itu juga berat badanku tuh turun drastis. Bagi kalian yang ingin menurunkan berat badan secara cepat dalam waktu 1 bulan, mungkin harus coba kerjaan farm. Dan it's a shit job, I must agree, but aku tetap bersyukur. Jadi dari kerjaan itu membuka kerjaan-kerjaan lain yang nantinya menjadi salah satu pengalaman yang tak terlupakan. Aku kerja di sana selama 1 bulan. Kemudian aku lanjut di salah satu meat factory. Dan aku rasa bagi kalian anak WHV itu paling tidak harus mencoba kerja di meat factory yang bisa memberikan kalian kenangan terindah yang berdarah-darah. Dan ya, it's not bad actually. Dan kali ini syukurnya aku sudah kenal orang, sudah kenal teman yang baik banget. Jadi dia kerja di perusahaan itu sudah lama, dan akhirnya aku coba lewat dia, dan aku butuh sekitar 1 bulanan lebih, sampai akhirnya aku keterima di meat factory tersebut. Jadilah aku kerja di sana juga selama 2 bulan, dan pekerjaan di sana itu sungguh-sungguh sangat menantang. Jadi sebelum kalian masuk, kalian akan diberikan vaksin untuk melindungi kalian dari virus-virus daging, namanya Q fever. Dari sekian banyaknya orang yang masuk bersama aku saat itu, cuma aku sendiri yang sakit. Aku yang demam. Tapi aku nggak mau izin untuk tidak bekerja karena harus membayar rent dan untuk makan dan lain-lain. Akhirnya aku kerja di sana dengan kondisi badan yang nggak bisa dibayangkan. Itu rasanya seperti mau itu karena efek dari vaksinnya. Efek dari vaksinnya berbeda-beda. Ada yang cuma pegal dan seperti agak demam sedikit. Tapi aku yang lumayan parah karena aku sampai demam selama seminggu. Dan ya, kerja di sana dengan orang-orang dari Fiji, orang-orang dari Kepulauan Pasifik. Ya, mereka orangnya kuat-kuat banget dan baik-baik semua. Tapi mungkin itu bukan pekerjaan favoritku, pekerjaan yang less favorite. Jadi aku di sana cuma 2 bulan karena mungkin bagi kalian yang belum tahu, untuk visa WHV ini kita bisa perpanjang untuk 2 tahun lagi. Jadi totalnya itu 3 tahun. Nah, aku cuma bisa 2 tahun, makanya aku kejar. Dan pada saat aku mengumpulkan payslip cukup selama 3 bulan, akhirnya aku resign dan aku pindah ke tempat lain. Dan beruntung lagi aku setelah itu mendapat pekerjaan di grain company namanya GrainCorp. Kalian pasti sudah tahu. Itu salah satu pekerjaan yang aku sangat enjoy. Aku ketemu dengan orang-orang yang luar biasa baik. Ketemu dengan teman-teman yang nantinya bakal menjadi teman-temanku saat aku road trip keliling beberapa state di Australia. Dan ya, itu pengalaman ini sangat menyenangkan. Dan aku nggak tahu, aku dalam hidupku mungkin aku tidak akan merasakan pengalaman ini lagi. Tapi aku sungguh bersyukur bisa bertemu dengan mereka. Dan aku lumayan lama kerja di perusahaan itu, sekitar 8 bulan. Jadi aku salah satu dari teman-teman yang bekerja lumayan lama di sana. Bayarannya juga oke untuk 3 bulan pertama, 4 bulan pertama, karena itu merupakan peak seasonnya. Jadi di mana farmer mereka mulai menjual hasil panen mereka, grain mereka, dan kita yang mengetes di lab seperti itu. Kerja sana 8 bulan, dan ya setelah itu life must go on. Akhirnya aku mau mencoba pekerjaan yang lain.
Aku pindah ke Brisbane. Di sana lumayan challenging. Jadi pada saat aku pindah ternyata kami mengalami kecelakaan. Jadi beberapa teman-teman dan aku, karena aku yang mengemudi, dan ternyata kita mengalami kecelakaan di jalan dan it's a bad day. Lucunya kita tetap melanjutkan perjalanan dan ya jadinya menyenangkan. Setelah kecelakaan, jalannya tetap lanjut. Setelah perpisahan dengan teman-teman yang lain semua, akhirnya aku pindah ke Brisbane. Lucunya setelah aku dapat pekerjaan di sana, aku kecelakaan lagi. Kali ini bukan aku yang nabrak, tapi aku yang ditabrak dari belakang. Mungkin aku akan kasih gambarnya seperti ini. Inilah pentingnya kenapa kalau pas kalian di sana itu harus mempunyai asuransi. Di sana aku nggak punya asuransi. Aku bisa buat asuransi, tapi aku mikir aku bakal tinggal di sini cuma 1-2 bulan untuk mengumpulkan dana untuk pindah ke state lain, dan kita nggak tahu ada aja musibah seperti ini, dan akhirnya aku harus stay di sana kurang lebih 6 bulan. Kenapa aku stay 6 bulan? Karena aku masih mengumpulkan dana, mengganti perbaikan mobilku, seperti itu. Jadi di sana aku kerja di salah satu perusahaan di Brisbane ini ya, itu di salah satu perusahaan aluminium, dan pekerjaannya tetap di factory, tapi masih lebih bagus, masih lebih enak dibandingkan mid factory, khususnya pengalamanku. Aku lebih enjoy di sana. Itu perusahaan aluminium, dan ya walaupun tangan sempat lecet-lecet karena memang salah aku sendiri nggak pakai long sleeve, tapi pakai yang baju kerja yang tangan pendek. Aku nggak pakai tangan panjang. Akhirnya pada saat kita membungkus aluminium, bagian sudut-sudutnya yang tajam itu kadang memotong sini. Tapi bukan yang sampai parah sekali, cuma seperti scratch, tapi tetap aja ada berdarah-darahnya sedikit-dikit. Dan masih ada tanda-tandanya, tapi it's fine. Dan di sana aku ketemu sama orang-orang yang cukup menarik, karena pada saat di perusahaan sebelumnya, itu mostly aku ketemu sama para backpacker. Nah itu memang kesannya berbeda. Jadi pada saat kita bekerja di sana itu istilahnya kita nggak betul-betul bekerja, tapi kita lebih kayak have fun. Kita tetap bekerja, tapi vibes-nya seperti kita sedang liburan, kita sedang bermain di sana, tapi kita dibayar. Dan itu menyenangkan banget. Kita ada barbecue dan lain-lain, dan kita ada ya jalan-jalan, ketemu teman, having fun gitu kan, minum-minum. Tapi pada saat pindah ke factory di perkotaan di Brisbane ini, karena hampir semua pekerjaannya itu bukan WHV, jadi nggak ada WHV. WHV di sana itu cuma 2 orang, dan yang satu orang Korea ini aku cuma ketemu dia selama 2 minggu. 2 minggu dia selesai, dia pindah balik ke Korea, dan aku satu-satunya WHV di sana. Sampai nanti ada satu orang dari Prancis yang juga WHV, dan cuma kita berdua yang anak WHV di situ. Semua pekerjanya di situ rata-rata udah resident atau citizen, jadi memang vibes-nya tuh memang beda. Kalau yang kemarin vibes-nya lebih having fun, kita party, kita minum-minum. Tapi kalau yang pas kerja di perkotaan ini, di perusahaan aluminium ini, mereka lebih fokus ke kerja, pulang, dan ya membangun hidup di sana. Mereka lebih fokus ke kehidupan mereka. Sedangkan tujuan backpacker untuk mengeksplor Australia, bertemu dengan orang-orang dari seluruh dunia. Jadi memang vibes-nya betul-betul beda. Walaupun ya agak berbeda vibes-nya, tapi aku masih tetap bersyukur bisa kerja di sana, bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di sana. Aku kerja di sana selama 6 bulan sebelum aku pindah ke South Australia. Perjalananku dari Brisbane ke South Australia itu aku lakukan dengan menggunakan pesawat. Alasannya adalah karena aku nggak mau menggunakan mobilku yang sudah ditabrak orang. Aku nggak mau mengambil risiko dengan menggunakan mobil yang kemungkinan besar nanti akan bisa bermasalah di tengah jalan. Karena ini perjalanan jauh. Kalau misalnya aku drive dari Brisbane ke Wudinna, South Australia, itu butuh sekitar 3 atau 4 hari perjalanan. Dan aku nggak mau mobilku tiba-tiba bermasalah di tengah jalan, perjalanan yang jauh seperti ini kan. Akhirnya aku putuskan untuk menjual mobil ini dan ke South Australia dengan pesawat. Aku cuma nginap semalam di Adelaide, dan keesokan harinya aku menggunakan bis untuk berangkat dari Adelaide ke Wudinna. Nah, menariknya, bis yang aku gunakan ini cuma beroperasi 2 kali dalam 1 minggu, yaitu Senin dan Jumat, atau Kamis atau Jumat, aku agak lupa. Jadi aku memang berusaha untuk datang di saat yang tepat. Jadi aku pada saat landing, kemudian besoknya aku berangkat. Perjalanan pun lumayan jauh, sekitar 6 atau 7 jam dengan menggunakan bis ini. Dan aku juga harus transit bis, jadi harus pindah bus di salah satu port sebelum menuju ke Wudinna. Yang pertama aku rasakan itu adalah, kalian pasti pernah membayangkan film-film cowboy di mana daerahnya berpasir, daerahnya padang pasir seperti itu.
dan sepi sekali. Pada saat kalian turun pakai bus, persis seperti yang aku rasakan. Aku pada saat turun, kotanya sepi sekali. Turunnya itu pas di pom bensin. Dan kotanya sepi, aku sampai, wow, oke, apa yang harus aku lakukan saat itu kan? Tapi, karena semuanya sudah dibantu dari HR-nya, bahwa setelah sampai di kota itu, aku harus menuju ke salah satu pub, di mana nanti mereka sudah menyediakan akomodasi. Jadi aku bakal tinggal selama pekerjaan itu berlangsung di sana, yaitu kurang lebih sekitar 3 bulanan. Dan dengan menenteng koperku yang sudah 2 tahun, hampir 2 tahun aku cuma punya 1 koper ini, akhirnya aku berjalan ke pub itu. Dan menariknya, jadi pada saat aku sampai, pemilik pub, bukan pemilik pub, orang yang bekerja di pub itu, mungkin manajernya atau sebagainya, supervisornya, dia langsung, "Are you Basil?" Yes. Jadi aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata mereka sudah menginfokan bahwa aku akan tiba hari itu. Jadi pada saat aku sampai di sana, mereka sudah tahu aku akan check-in pada hari itu. Dan dia langsung kasih kunci kamar. Dia bilang, jadi ruanganmu itu ternyata di samping pom bensin tadi. Yes, pom bensin yang tadi. Yang aku sudah menenteng koperku dari pom bensin itu ke pub ini. Dan sebenarnya itu nggak jauh. Sebelum itu aku lupa. Jadi ternyata aku nggak jalan sejauh yang aku pikirkan. Pada saat aku jalan, sekitar mungkin 500 meter, ternyata ada salah satu penduduk yang baik banget. Lihat, oke, ini kayaknya backpacker pertama yang baru tiba. Akhirnya dia datang, berhenti di sampingku, dan dia nanya, "How you mate? Blah, blah, blah. Mau kemana?" Gitu-gitu kan. Aku bilang aku mau ke pub, dan dia menawarkan untuk mengantarku ke sana. Oke. Dia sempat ngobrol sama dia tentang gimana kondisi panen tahun ini seperti apa, akan bagus atau jelek, karena itu akan mempengaruhi lama tidaknya kita bekerja di perusahaan itu. Dan dia bilang masih nggak terlalu bagus, tapi juga nggak terlalu jelek. Jadi mungkin bisa bekerja lumayan, mungkin normal lah 3 bulanan. Pada saat aku sampai di sana, akhirnya dapat kamar, dan besoknya masuk kerja. Di South Australia ini, kalau aku bilang adalah puncak dari perjalananku di Australia. Alasannya kenapa? Alasannya adalah kehidupan di Outback. Ini adalah kehidupan yang betul-betul aku rasakan, yang bisa seperti membuatku, ini Australia. Kehidupan di entah berantah, kehidupan di mana nggak ada apa-apa di sana, kehidupan yang orang bilang akan sangat membosankan, ternyata menjadi salah satu perjalanan terbaikku selama di Australia. Sebelum aku berangkat dari Brisbane, aku apply di salah satu perusahaan, Grain juga, tapi dia fokusnya di South Australia. Nama perusahaan itu Viterra, atau sekarang mungkin Bunge. Mungkin kalian yang anak-anak Adelaide, anak-anak South Australia mungkin sudah tahu tentang perusahaan ini. Dan aku saat melamar di sana memang aku pengen mencoba bekerja di Outback, bekerja di site. Jadi yang sebelumnya kalau aku kerja di perusahaan Grain juga di Toowoomba, nama kotanya itu pekerjaannya tuh berada di pusat kota, di lab. Sehingga aku mau sesuatu yang baru, mau experience sesuatu yang belum pernah aku rasakan. Akhirnya aku apply di sana berharap untuk keterima. Syukurnya aku dapat pekerjaan itu. Bahkan aku nggak tahu sebenarnya aku apply itu di site yang mana. Tetapi aku dapat di site yang namanya Woodina. Oke, jadi September aku berangkat ke sana. Jadi mereka biasanya setiap setahun sekali akan mengumpulkan para backpacker yang ingin bekerja di sana kan. Nah, pada saat aku dipanggil, aku sudah berpikiran langsung ketemu sama backpacker-backpacker yang lain. Dan ketika aku tiba di sana, ternyata aku adalah backpacker pertama dari Indonesia yang tiba di sana. Ternyata yang lain juga baru mulai kerja sekitar 2-3 hari sebelum aku bergabung dengan mereka. Nah, di sana aku ketemu dengan orang-orang lokal yang baik banget. Hari pertama aku kerja, aku sampai sana ketemu sama supervisornya, namanya Dogi, kemudian jadi aku ketemu sama mereka menjelaskan bagaimana pekerjaan di sini, tentang keamanan, keselamatan kerja, dan lain-lain. Dan akhirnya aku dibawa ke bunker istilahnya, karena memang situ nanti aku kerja di sana. Sana aku ketemu dan berkenalan dengan teman-teman baru. Mereka tuh lokal semua, jadi penduduk lokal, farmer, anak-anak farmer yang tinggal di situ. Mereka semua bekerja di situ. Dan ya, itu hari yang menarik, hari pertama. Dan yang paling menarik itu lalatnya, wah. Aku tahu lalatnya waktu di Queensland,
di Gaton itu memang lumayan menjengkelkan, tapi nggak separah kalau kalian ke Outback. Itu lebih menjengkelkan. Nggak akan pergi-pergi lalatnya. Aku bekerja di sana selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan di sana tuh rasanya cepat sekali. Karena jadi setelah kerja kita main basket sama penduduk lokal, kita pergi berenang, kita pergi naik gunung, kita keliling-keliling, dan itu sangat menarik. Di situ juga aku ketemu dengan teman-teman yang lain dari negara-negara lain, dan akhirnya kita melakukan barbecue. Aku banyak sekali ada pertualangan di sana, betul-betul ketemu sama orang lokal, berinteraksi dengan mereka. Kita kadang ada party di pub, main biliar, minum-minum sampai muntah-muntah. Dan akhirnya di kota ini perjalananku selesai di Australia. Ini mungkin gambaran-gambaran singkat, gambaran tentang kehidupanku seperti apa di sana. Jadi mungkin bagi teman-teman yang WHV-nya, terutama dari Indonesia, mungkin hampir sebagian besar itu perjalanan kalian di sana itu mungkin untuk apa ya istilahnya ya, untuk lebih fokus ke bekerja. Dan aku salut sih sama teman-teman yang mempunyai tujuan seperti itu, bekerja dan membangun hidup di sana. Pengalamanku dan tujuanku di sana itu memang berbeda, yaitu lebih ingin mengeksplor kehidupan di sana, ingin merasakan secara langsung, tapi bukan untuk waktu yang lama, karena memang tujuanku untuk mengeksplor kehidupan di perkotaan seperti apa, di Outback seperti apa, dan aku dapatkan itu semua. Walaupun memang ada beberapa pengalaman yang aku inginkan tapi tidak tercapai, tapi aku sungguh sangat bersyukur dengan perjalananku kali ini. Dan sekarang aku sudah kembali ke Indonesia. Ini sudah sekitar 2 bulan. Aku explore sedikit di Indonesia bagian timur selama 1 bulanan. Kemudian aku balik ke Yogyakarta, dan aku stay di sini. Dan mungkin aku akan lebih fokus untuk membangun kehidupanku di sini. Dan mungkin suatu saat aku akan kembali ke sana untuk sekedar menemui teman-teman yang lama. Mungkin aku akan mengunjungi mereka dan say hi. Yaitu pengalamanku selama kurang lebih 2 tahun yang aku ringkas. Karena kalau aku ceritakan secara detail, kemungkinan video ini akan panjang sekali dan kayaknya itu terlalu panjang. Jadi sekarang goalku selanjutnya adalah aku ingin membangun channel ini. Aku ingin lebih santai berbicara di depan kamera, tanpa script. Karena aku lihat videoku sebelumnya itu wah, seperti robot. Dan aku akan bercerita mungkin seperti ini ya, lebih santai. Yaitu ada tujuanku saat ini. Dan aku nggak tahu nanti petualanganku akan seperti apa ke depannya. Tapi aku tetap masih mau menikmati kesantaian ini dulu sebelum pusing-pusing. Dan ya, itu adalah cerita perjalananku selama 2 tahun di sana. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini. Dan bagi kalian yang akan melakukan perjalanan kalian mengikuti program Working and Holiday, jangan lupa untuk explore. Karena itu tujuan kalian. Aku Basil, sampai jumpa di video Yaping berikutnya. I said goodbye.